Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dan bertemu lagi di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung, mudah-mudahan channel ini memberikan edukasi dan manfaat kepada Anda semuanya. Apakah saya terlihat seorang yang lucu? Ya, pertanyaan tersebut tentunya bukan sebuah pertanyaan candaan atau pertanyaan guyonan, tetapi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang mengarah kepada sebuah keadaan di mana seseorang tersebut bisa membuat sebuah humor, bisa membuat suasana menjadi luas, bisa membuat suasana tidak menjadi serius, dan biasanya orang yang memiliki kemampuan-kemampuan atau mempunyai sebuah kemampuan humoris yang baik, biasanya otaknya itu menggambarkan otak yang cerdas bahkan jenius. Ya, seorang Charlie Chaplin adalah salah satu pelawak yang sangat terkenal di dunia, dan beliau pernah mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah lelucon yang baru saja dimulai. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya hidup itu tidak harus dibawa serius. Jadi ada kalanya kita santai, ada kalanya kita tidak memikirkan sesuatu yang begitu serius. Nah, kenyataannya banyak sekali humoris-humoris yang ada di dunia, katakanlah seperti Charlie Chaplin, kemudian uh, apa itu Rowan Atkinson, Mr. Bean, itu ternyata mereka dibalik muka-muka jenakanya ternyata mereka memiliki IQ yang sangat tinggi. Dah, pertanyaannya adalah, benarkah orang yang memiliki IQ tinggi itu ternyata cenderung membuat tingkah-tingkah konyol dan lucu? Apa hubungannya semua itu? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang jenaka atau kita melihat sebuah humoris atau sebuah pertunjukan di mana pertunjukan tersebut seolah-olah menggambarkan suasana kehidupan kita dan mewakili perasaan kita, maka seolah-olah di saat itu juga pikiran kita itu akan merespon bahwa yang kita lihat sebenarnya adalah sebuah pertunjukan dan itu membuat kita lucu. Dan ketika kita melihat hal-hal yang lucu, itu otak kita akan membuat sebuah respon yang sangat bagus untuk perkembangan otak kita sebenarnya. Karena memang ketika kita sedang tertawa, ketika kita sedang melihat hal-hal yang lucu, yang jenaka, itu membuat pikiran kita yang mumet, yang banyak masalah, itu setidaknya terbantu dengan melihat hal-hal yang demikian. Ya, bayangkan saja kalau di dunia ini tidak ada hal-hal yang lucu, tentu semuanya akan serba kaku, semuanya akan serba ya mungkin akan tidak ada orang yang tertawa ya, karena memang tidak ada kelucuan. Apa gunanya kita hidup di dunia tapi kita tidak bisa tertawa, kan begitu. Mungkin akan dipenuhi dengan amarah, kemudian sifat-sifat yang egois dan sifat-sifat yang negatif lainnya. Jadi kelucuan itu memang perlu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih orang-orang yang cenderung memiliki IQ yang tinggi itu ternyata memiliki sebuah humor atau memiliki sifat humoris yang juga tinggi. Apa hubungannya antara sifat humoris yang tinggi dengan intelijensi seseorang? Nah, ini menarik untuk dibahas karena kalau kita mengetahui banyak sekali beberapa artis-artis yang ada di dunia, bahkan di Indonesia itu juga memiliki hal yang demikian. Nah, contoh seperti Warkop ya, Warkop DKI. Jadi Warkop DKI itu sampai sekarang masih belum bisa tergantikan. Walaupun formatnya di format dengan Warkop DKI Reborn yang hampir penayangannya tembus beberapa juta gitu ya. Dan mereka juga mewakili bahwa di balik muka-muka jenakanya ternyata mereka memiliki intelektualitas yang tinggi, IQ-nya tinggi. Sebut saja seperti almarhum Dono. Ya, jadi almarhum Dono itu sebenarnya di balik mukanya yang jenaka, yang lucu, beliau ternyata memiliki IQ yang sangat tinggi. Dan anaknya, anak beliau, anak almarhum Dono itu sekarang adalah salah satu mahasiswa yang mengambil jurusan kuliah di jurusan nuklir ya, dan itu termasuk kebanggaan Indonesia. Jadi di balik muka-muka yang seperti itu, muka-muka yang lucu, muka-muka yang seperti polos, seperti almarhum Dono, ternyata beliau adalah seorang yang sangat
yang sangat memiliki IQ yang tinggi. Beliau itu selain seorang artis, beliau juga seorang dosen dulunya ya, dan beliau kuliah di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu di Universitas Indonesia. Kemudian almarhum Kasino, bayangkan saja di tahun 70-an saat perfilman Indonesia baru merintis ya, baru berkembang, di saat itu juga mereka berhasil menciptakan sebuah humor ala anak mahasiswa, yang mana humornya tersebut bukan humor sembarangan. Jadi dikemas sebagai humoris yang memang tak lekang oleh waktu. Sampai sekarang pun kita masih belum menemukan sosok seperti almarhum Dono, Kasino, dan bahkan Om Indro yang sekarang masih eksis di dunia hiburan di tanah air. Ya tentunya ini berbanding lurus dengan IQ yang mereka miliki. Karena begini sobat ya, ketika kita memiliki sebuah IQ yang katakanlah bisa dikatakan di atas rata-rata, maka kita akan bisa melihat keadaan sekitar, kita akan tahu audiens kita siapa, dan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, humor apa yang harus kita keluarkan, kata-kata apa yang harus kita pergunakan, diksi apa yang harus kita pilih, dan kalimat apa yang akan kita rangkai dalam sebuah pertunjukan di depan audiens kita. Jadi seperti itulah IQ kita akan bekerja. Kemudian kita mengetahui seperti Mr. Bean, Rowan Atkinson, di balik muka-muka lucunya beliau, ternyata beliau adalah seorang yang bukan main-main ya. Beliau itu bukan kaleng-kaleng. Jadi Rowan Atkinson itu dengan kehidupan nyata dan dengan kehidupan yang ada di perfilman itu berbanding terbalik. Jadi kalau muka beliau adalah ketika beliau saja setelah ketika kita melihat Rowan Atkinson itu, Om Mr. Bean itu belum melucu aja sudah ketawa, mukanya sudah seperti itu, sudah disetting dari pabriknya mungkin ya. Apalagi beliau sampai melucu, kita akan tertawa terbahak-bahak. Episode Mr. Bean itu kan rilis tahun 90-an, sampai sekarang pun episodenya itu masih terus digemari bahkan oleh anak-anak milenial sekarang. Nah, kita belum menemukan sosok seperti Mr. Bean, kemudian sosok seperti Charlie Chaplin. Kalau kita ketahui, kalau kita review lagi bahwa Rowan Atkinson itu kan sekarang sedang merilis ya, sudah tayang sebenarnya, Man versus Bee. Jadi judulnya saja sudah menggelitik kita, Man versus Bee. Seorang laki-laki versus bee ya. Jadi melawan seorang tawon, melawan seekor tawon. Judulnya saja sudah membuat kita tergelitik, apalagi kita menyaksikan tingkah laku yang jenaka, kemudian bisa menyelesaikan hal-hal yang penuh dengan kekonyolan. Kalau kita lihat film-film yang diperankan oleh Rowan Atkinson, sebut saja parodi James Bond, seorang agen rahasia Inggris. Jadi di filmnya itu Mr. Bean itu selalu identik dengan orang yang lucu, orang yang jenaka, dan menyelesaikan hal-hal yang sifatnya sangat berbahaya, sangat injury, tetapi beliau menyelesaikan dengan cara yang unik, bahkan cara yang konyol, dan tidak pernah dipikirkan oleh orang kebanyakan. Tetapi endingnya adalah berhasil. Jadi Rowan Atkinson itu memakai sebuah konsep yang tidak pernah dipikirkan orang lain, kemudian kekonyolan itu bisa membuat beliau terbantu menyelesaikan masalah-masalah atau misi-misi yang sangat penting, bahkan misi kenegaraan, karena beliau berperan sebagai parodi James Bond, seorang agen rahasia Inggris yang ditugaskan oleh MI6. Kemudian ketika ada misi-misi tertentu yang berbahaya, padahal beliau menyelesaikan dengan hal-hal yang penuh dengan kekonyolan, bahkan tidak pernah dipikirkan orang lain, dan ternyata itu bisa berhasil. Jadi seperti itulah. Kemudian kalau kita mengetahui bahwa kenapa orang yang memiliki IQ tinggi itu cenderung bisa membuat humor yang bagus. Kalau kita mengetahui bagaimana caranya kinerja seperti stand up comedy, atau kemudian orang-orang yang seperti Joker begitu kan, film-film Joker itu kan sebetulnya adalah mereka pertunjukan itu sebagai apa ya? Artinya monolog. Jadi kalau misalkan Anda berprofesi sebagai stand up komedian, kemudian Anda tidak memiliki konsep yang matang, kemudian Anda tidak memahami audiens siapa yang dihadapi, ya stand up komedinya akan hambar, tidak ada orang yang tertawa karena Anda tidak mengetahui dengan siapa Anda berhadapan. Berbeda dengan orang yang sudah handal dengan stand up komedian, mereka akan cenderung seperti Dodit gitu ya.
sebelum dia berkata saja orang sudah tertawa, apalagi dia sudah berkata. Jadi stand up komedian itu bukan sekedar komedi yang mengundang gelak tawa, tidak. Stand up komedian itu berpikir bagaimana caranya membuat orang tertawa dengan konsep yang dibawakan, dengan tema yang dibawakan, dan dengan kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa sehingga jadilah sebuah komedi yang bertemakan orang yang berdiri kemudian dengan metode monolog. Itu yang disebut dengan stand up komedian. Ya tentu banyak sekali ya humor-humor yang bisa kita lihat di berbagai acara televisi. Nah, bagaimana dengan orang yang berprofesi sebagai pendakwah? Justru dengan orang yang berprofesi sebagai pendakwah itu, maka kita bisa melihat sejauh mana IQ-nya, sejauh mana intelijensinya kalau beliau pandai untuk mengolah kata-kata dan itu membuat sebuah kelucuan dan bisa mengundang publik untuk tertarik kepada beliau. Sebut saja ada Ustadz Abdul Somad atau yang kita kenal sebagai Uwas. Uwas itu lucu, beliau itu mengkonsep sebuah dakwah dengan kelucuan, dengan kejenakaan, tetapi tidak menghilangkan dakwahnya. Jadi dakwahnya tetap ada, tetapi beliau juga bisa merangkul berbagai macam lapisan masyarakat, elemen masyarakat, bahkan lintas agama dalam sebuah dakwah yang dikemas dengan kejenakaan dan kelucuan tanpa menghilangkan unsur-unsur dakwah yang beliau bawakan. Jadi kalau Uwas itu tidak lucu ya mungkin akan berbeda cerita. Kemudian ada lagi almarhum dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika beliau berceramah hingga sekarang belum bisa ada yang menggantikan sosok seperti beliau. Bahkan anaknya pun belum bisa. Kenapa? Karena beliau selain berwibawa, beliau punya IQ yang tinggi, beliau juga jenius, dan beliau itu juga punya humoris yang tinggi. Nah, kalau Anda menyaksikan bagaimana dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ itu berceramah, seolah-olah kita itu tenggelam dengan keadaan ceramah itu dan kita asik gitu untuk mendengarkannya. Berbeda dengan kita mendengarkan ceramah-ceramah yang monoton, sehingga kita tidak akan menemukan sebuah kelucuan, tidak akan menemukan sebuah kejenakaan dalam pertunjukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lihat di depan mata. Nah, sehingga intinya adalah ada garis besar, ada garis yang bisa ditarik antara hubungan atau korelasi antara humoris dengan IQ seseorang itu memang berhubungan erat. Karena biar bagaimanapun ketika seseorang memiliki IQ yang tinggi, kemudian memiliki selera humoris yang tinggi, itu akan membentuk sebuah karakter yang orang tersebut bisa membaca situasi, membaca keadaan dengan siapa saya bersikap, dengan siapa saya berhadapan, dan kata-kata apa yang pas untuk saya bicarakan atau saya ungkapkan untuk sekedar ice breaking atau sekedar untuk mencairkan suasana dan lain sebagainya. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda cara berpikirnya. Biasanya laki-laki itu cenderung lebih bisa membuat dirinya bahagia sendiri, ya. Selain itu biasanya laki-laki itu cenderung lebih bisa membuat orang tertawa. Berbeda dengan orang perempuan ya. Kalau kita lihat stand up komedi cowok dengan stand up komedi yang cewek itu kan berbeda ya. Seolah-olah kalau stand up komedi laki-laki dan perempuan itu kan kebanyakan lucunya ada di laki-laki, karena memang perempuan itu memikirkan sesuatu dengan menggunakan perasaan, sedangkan laki-laki itu kan biasanya hanya menggunakan otak saja. Tetapi di balik semua itu perempuan biasanya lebih bisa melihat mana yang bisa dihargai, mana yang tidak bisa dihargai. Karena memang perempuan itu bahasanya bahasa perasaan, sedangkan laki-laki itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak berperasaan. Jadi antara persepsi kelucuan yang ditangkap oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas biasanya cewek itu lebih cenderung suka orang yang punya humoris yang tinggi, karena memang orang yang mempunyai humor itu kan asik untuk diajak ngobrol. Demikian ya. Kita bahas kelucuan-kelucuan di hari ini. Mudah-mudahan hidup yang kita jalani saat ini tidak terlalu monoton, tidak terlalu serius, dan kita bisa mencarikan suasana, karena memang hidup itu adalah sebuah lelucon yang baru saja dimulai. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua agar kita tidak terlalu monoton dalam menjalani hidup. Kalau misalkan
ada kolom diskusi, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar agar komentarnya menjadi hidup dan lucu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.